kenapa saya ini bahas banyak banget tentang mental block, bahkan di awal-awal Maksimalin berdiri sendiri, saya senang banget bahas tentang mental block. Karena ternyata kebanyakan kita itu ngalamin itu, mental block. Saya baru dapat istilah yang paling mudah itu, yaitu chicken mindset yang dari Kodeni. Gak punya produk bukanlah halangan. Jadilah super affiliate dan hasilkan income online dengan Affiliate Marketing Black Book. Oke. Nah, jadi gini Koden. Memang saya itu lagi terbakar juga semangat saya gara-gara judul Rich Creator yang Kodeni bangun ini. Ini bisa jadi satu ekosistem yang besar loh menurut saya. Gitu. Dan anyway, memang bagaimanapun produk digital tuh pilihannya sekarang sih. Makanya saya ada diundang, ada beberapa platform gitu, mereka ngundang dan saya terima. Salah satunya Utas. Nah, Utas ini benar-benar kenapa saya terima, karena benar-benar mereka itu bantu ngiklanin dan marketing gitu. Dan ya hitung-hitung untuk nambah keran penghasilan juga lah. Dan di sisi lain karena ya pengen jadi rich creator juga sih. Karena memang termotivasi juga dan terinspirasi dari konten-konten Kodeni tentang rich creator gitu. Dengan PPH dikit, modal dikit, kita bisa dapat lebih besar. Dan memang saya juga sudah buktikan itu di Confidence Booster Class. Nah, sekarang e-course yang saya bikin ini tentang kemarin saya bikin tentang mental block. Saya pengen pastikan bahwa course yang membahas mental block Maksimalin diri harus yang paling terlengkap di Indonesia. Amin. Ayo pasang di kita dong. Habis itu aku bantuin promoin. Boleh. Aduh, thank you banget Kodin. Thank you. Boleh. Itu. Nah, saya bikin tentang mental block, terus sekarang tentang social skills. CBC punya kan masih ada yang lama. Setelah itu tentang vibrasi. Vibrasi ini kan penting banget di zaman sekarang. Baru nanti yang tentang konten itu yang saya bangun di Tribelio, sudah dihubungi sama Kak Veldi kemarin. Seperti itu, Bang. Mantap. Nah, nanti kalau misalkan sudah jadi, kita bikin kayak begini sih. Kita bikin live ini boleh, webinar juga boleh. Nanti biasanya sih kalau misalkan audiensnya cocok, itu biasa saya bantu broadcast ke semua audiens saya. Gitu, saya broadcastin aja kan. Saya punya hampir 300.000 juga kan list email kan. Siapa tahu ada yang nyangkut ya. Betul. Siapa tahu. Nggak janji tapi ya. Affiliate juga kali ya kok ya. Iya. Ya, supaya Kodeni pas bless itu kan dapat komisi juga gitu. Gak enak masa bless gratis. Artinya gini, satu tentang affiliate ya. Karena bayangin aja sekarang William, kemudian Bang Jo udah denger tentang Rich Creator. Jadi pelan-pelan semuanya denger tentang Rich Creator karena ini gerakan yang kita lakukan rutin, eventnya rutin. Nah, sebagai affiliate itu juga sama. Kalau teman-teman di sini Bang Jo, mungkin William juga di sini bisa ngundang atau ngajak teman-teman jadi affiliate di bawah kalian, akan lebih baik daripada mereka denger dari luar terus join jadi affiliate sendiri, kalian nggak dapet gitu. Nangkep ya? Benar. Karena kita akan jalan terus tuh gerakannya kan. Sementara kalau kita jalan terus kan ya ada aja orang nyangkut kan akan sayang kelewatan gitu. Padahal itu harusnya your followers misalkan. Nah, itu buat teman-teman sekalian kayak begitu tuh, teman-teman kalau mau jadi affiliate, buruan jadi affiliate, ajakin teman-temannya, ajakin followers downline semuanya, ajakin daripada dilewatin. Karena kita jalan terus loh ini. Ntar aja deh gitu. Jangan-jangan followers kalian udah masuk, kalian baru ya udah aku ikut. Telat lah, kita nggak bisa ubah. Oke, terus kalau misalkan tadi ngomongin tentang mental health ya. Oh, saya bahasnya tentang mental block. Mental block. Oke, chicken mindset. Ya, harusnya benar. Saya itu termotivasi untuk bahas mindset dan mental block tuh gara-gara sering lihat chicken ini yang Kodeni sering mainkan. Ayam. Kenapa saya bikin tentang mental block? Karena memang kita ini kan Indonesia ini kan ya, mungkin Kodeni lihat postingan saya kemarin, ada tuh yang saya screenshot, saya posting, yang ngikutin gayanya Kodeni juga sih, screenshot posting. Ya. Yang artinya salah satu tentang mindset. Nah, saya pikir itu pasti bakalan like-nya di bawah banget, di bawah 100, ternyata 300 juga. Berarti memang nyambung. Banyak orang kalau bahas tentang mindset, tentang mental block, itu pasti tinggi. Pasti banyak. Kenapa? Karena orang-orang itu sebenarnya kan kejebak dalam mental block soal misalkan, lu mau bikin konten aja, lu mesti tunggu untuk beli kamera dulu. Lu mesti tunggu untuk beli fasilitas seperti laptop dulu, gitu. Dan orang bilang, Bang Joel mah nggak mungkin nggak punya privilege.
Saya cerita ke orang, bro, saya benar-benar mulai konten saya itu pakai HP ini doang. Sampai hari ini bahkan saya masih cuma pakai HP ini. Terus awal-awal bikin webinar gimana? Pakai HP juga gitu loh. Sampai Bang Syam itu ngomel sama saya. Bang Joel cari kayak laptop kayak gitu. Ya gimana orang kita belum punya, apa yang ada kita maksimalkan lah. Seperti cerita Musa, pakai tongkat Musa kan. Iya, jadi memang iya sih, mental block itu memang kayak begitu. Harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Kayak bahkan mau jualan aja harus follower banyak baru jualan. Kemarin aku bilang gini nih Bang Jo. Emang kalau kamu dokter baru bisa ngobatin orang kalau followernya udah banyak? Ya kan? Mau lu follower 0 ngobatin orang juga obatin aja. Personal brandingmu ya dokter meskipun followermu 0. Cuman kalau follower banyak, itu banyak yang tahu. Tapi tidak mengubah siapa dirimu. Itu ya kayak gitu. Itu mindset, benar banget. Itu mindset, itu mental block sebenarnya. Yang dimana kan orang berpikir, gue mau jualan, dan dulu saya juga ngalamin itu kode ini. Saya mau jualan, tapi kan saya lihat follower saya masih 1.000. Akhirnya pas masuk di follower 3.000, saya gas bikin webinar sama siapa? Vicky Wong Syam. Lumayan mereka udah punya nama waktu itu. Udah 80.000 follower waktu itu. Saya gas aja, dan ya puji Tuhan bisa pakai HP doang, tapi ya ada hasilnya sih kode. Iya, hari ini enak ya. Hari ini tuh sebenarnya kita tuh sangat dimudahkan untuk bisa cari income sebenarnya. Betul. Mau kontak siapa, habis itu kolaborasi, selesai, income datang. Tinggal mau atau enggak. Hambatannya tuh bukan lagi di teknologi atau situasi, tapi di sini. Ya, benar ya? Betul. Benar banget. Itu gimana? Kan kalau menurut pengamatan Bang Joel sendiri, apa penyebab terbesar mental block, terutama di Indonesia? Menurut pengamatan saya sudah sempat searching juga. Awalnya kan saya cuma pakai, kenapa saya ini bahas banyak banget tentang mental block, bahkan di awal-awal Maksimalin berdiri sendiri saya senang banget bahas tentang mental block. Karena ternyata kebanyakan kita itu ngalamin itu, mental block. Saya baru dapat istilah yang paling mudah itu yaitu chicken mindset yang dari kode ini. Gitu. Kita suka sering banget kasih excuse karena ternyata sudah terbiasa dari dulu. Contoh, dari kecil Mama bilang, tolong kamu carikan itu barang apa lagi, rokoknya papa itu. Di mana nggak ada. Nah, kita itu sudah terbiasa, terdesain untuk selalu bilang nggak bisa, nggak tahu, nggak ada. Padahal kita belum usaha. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya sempat searching juga, ternyata itu punya banyak faktor. Salah satunya adalah karena ternyata tentang edukasi. Edukasi seperti kita itu nggak punya privilege didikan yang lebih didikan dari orang tua yang bisa membantu kita untuk bisa lebih cerdas untuk punya skill problem solving gitu. Akhirnya kita itu kebanyakan cenderung cuman lebih melihat kepada masalah daripada solusi kayak gitu. Saya bersyukur banget waktu itu ketika saya mau bikin konten, saya kan nggak pede tuh buat video. Satu kata aja loh dari kode ini, entah kode ini ingat atau enggak, lah katanya public speaker, mau video aja. Dan itu benar-benar mengubah saya, dan saya akhirnya jadi semangat bikin video. Bahkan teman-teman saya yang lain yang lihat, akhirnya mereka juga ikutan semangat untuk bikin video. Dan yang terakhir, menurut saya mental block itu karena lingkungan. Yang paling kuat itu lingkungan dan pengalaman masa lalu. Dan sekarang gini, keluarga, sekolah, temen gitu-gitu. Dari keluarga, kata-kata yang negatif aja itu kan terekam di pikiran bawah sadar. Misalkan dari orang-orang yang pernah ngehina kita, ngebully kita, atau kita ditolak, kita nggak dikasih kesempatan, itu semua kan masuk di alam bawah sadar. Itu kerekam di sini. Yang akhirnya membuat kita tuh setiap kali selalu bereaksi, bukan berespon. Jadi keputusan-keputusan yang kita ambil itu ya sesuai dengan program yang ada di sini, di pikiran bawah sadar. Menarik ya bahwa ternyata mental block itu sangat diturunkan. Penyakit menurun itu. Iya, penyakit menurun. Benar. Dan menular lagi. Iya, benar. Itu benar. Menurun dan menular. Nah, kemarin aku sempat baca gimana ya, intinya adalah problem-problem di kepala orang tua yang tidak bisa dibereskan oleh orang tua itu akan diturunkan menjadi penyakit anaknya. Wah, keren tuh statement. Sorry kok, coba ulang kok. Penyakit yang ada di kepala bapak orang tuanya yang tidak bisa dia bereskan sendiri akan menjadi penyakit-penyakit yang akan dibawa si anaknya, nurun gitu. Dalam konteks mental block tadi, kerja itu harus keras, kalau nggak dapat duit, misalkan sesimpel itu aja, anaknya akan kayak begitu juga. Padahal benar, kalau aku disuruh berdoa nih, aku akan minta Tuhan berilah kemudahan, bukan berilah kerja keras. Benar banget. Kok
Iya kan, itu kan jadi kayak program gitu, bahwa kalau nggak susah duit nggak datang loh. Itu program loh. Satu lagi Ya kan, jadi belit. Satu lagi Kodin, cari uang itu sulit. Iya. Ingat Papa itu cari uang sulit. Saya itu baru sadar itu beberapa tahun belakangan ini loh Kodin. Papa cari. Ya bahkan aku nggak pakai kata cari loh. I wanna make money man, bukan nyari. Itu nyari kayak duitnya hilang gitu. Iya, benar banget. Nah, itu salah satu belief yang akhirnya membuat kita itu sebenarnya kita pikir kita benar padahal sebenarnya enggak. Nah, itu memang butuh itu menariknya adalah ketika saya ngumpul dengan orang-orang yang tidak pernah ikut mentoring kelas apapun sama sekali. Itu rusak banget sih mindsetnya, semuanya itu kayak bener-bener kayak terbelakang banget, ngobrol itu kayak bener-bener kayak lu masih mikir kayak begini ya di zaman sekarang ya gitu sih. Ya kan, begitu memang benar sih, berbeda orang yang sudah pernah ikut kelas, entah kelas apapun ya, entah kelas gratis, entah kelas berbayar, entah webinar, pokoknya belajar something, itu berbeda orangnya. Bener nggak ya? Betul. Sering sih ngeliatin gitu. Saya setuju. Mindsetnya pasti akan berbeda. Nah, nanti kok boleh ya saya izin, saya ambil yang rekaman yang Kodini tadi bilang tentang orang yang nggak pernah ikut kelas. Saya pengen share di video saya. Nanti. Boleh. Karena gini, saya melihat ada orang-orang yang seperti kayak mereka biasa bilang, bahkan Kodini waktu itu komen di saya, orang-orang yang pernah bilang bahwa ujung-ujungnya jualan kelas. Dan ternyata sebenarnya apa yang ada di sini itulah yang ditularkan atau tertuang lewat kata-kata seperti itu. Nah, menurut Kodini sendiri bagaimana ya untuk mengatasi seperti ini? Saya pengen punya jawaban yang lebih berkelas gitu loh untuk orang-orang seperti ini yang selalu bilang ujung-ujungnya jualan kelas, ujung-ujungnya jualan ludah. Aku tidak akan menjudge dulu kata-katanya dia, tetapi lebih melihat kenapa itu muncul sebenarnya. Jadi kalau aku boleh live sama orang-orang seperti itu, ujung-ujungnya cuma jualan kelas gitu ya. Pertanyaan pertama aku adalah, kamu punya trauma apa dengan itu? Itu yang pengen aku tanyain sebenarnya, karena yang dimunculkan itu adalah beban emosi sebenarnya, trauma something. Karena kalau orang tidak punya trauma something, clean, benar-benar clean, dia nggak akan komen seperti itu, nggak ada gunanya juga buat dia komen seperti itu. Jadi what's the point? Maka aku akan menggali apa yang terjadi di masa lalu dia sehingga itu muncul, dan kedua adalah apa yang dia mau cari dari komennya dia itu. Dia pengen dapat apa sih dengan komen itu? Jangan-jangan dia punya trauma, ini satu. Kedua adalah dia sebenarnya lagi cari perhatian, dan cari perhatian itu, teman-teman jangan melihat cari perhatiannya, tetapi apa yang menyebabkan cari perhatian itu muncul. Kadang-kadang bisa begini yang terjadi, ini bisa ya begini. Ada orang cari perhatian banget di luar sana dengan cara apapun itu, baik itu baik dan buruk. Baik belum tentu baik ya. Baik itu ya ngomongnya bagus, memuji dan sebagainya, tapi dia caper. Karena kalau di rumah ternyata pasangannya atau orang tuanya semua itu ngejelekin dia. Sehingga dia harus praise orang lain supaya dia dianggap oleh orang lain. Jadi sebenarnya itu pengobatan, pelarian gitu. Jadi di rumah itu disakitin, di luar itu dia dapat itu. Jadi teman-teman mesti ngelihat. Jadi jangan ngomongin kontennya. Konten itu jualan kelas itu konten. Tapi kita mesti tahu dia program di kepalanya itu lagi kenapa kok sampai itu muncul. Nah kalau saya kayak begitu sih. Nice. Jadi kalau dijawabin kita kan ngomongin konten. Iya. Kalau ngomongin konten, saya kan bilang emang kenapa kalau jualan kelas? Itu ngomongin konten. Iya kan? Saya akan langsung bahas kata-katanya dia. Oh ujung-ujungnya cuma jualan kelas. Pertanyaan saya adalah emang kenapa kalau jualan kelas? Terus kamu kaya dari kelas? Loh emang kenapa kalau kaya dari kelas? Emang ada yang salah gitu? Kan nggak nipu, nggak melanggar hukum, nggak ilegal, nggak halal semuanya. It's okay untuk jualan kelas, iya kan? I see. Jadi apa yang salah gitu kan? Ada yang bilang ini jualan ludah misalkan gitu. Lo apa yang salah dengan jualan ludah? Lo jualan keringat. Nyambung. Gue nyambung yang masalah ini. Iya, gue jual ludah, lu jual. Cuman kan ya gimana ya? Itu kalau stigmanya negatif. Ngomong konten. Kenapa? Bagi orang stigma menjual ludah itu kan negatif sekali kok. Makanya banyak orang kan tidak. Kalau menjual keringat positif gitu ceritanya. Lu dibayar based on apa? Lu kuli, berarti itu kuli itu jualan keringat loh. Salah gitu. Kan kita nggak boleh ngejudge ya ini salah. Yang nggak boleh itu nipu. Misalnya yang sebenarnya stigmanya negatif itu awalnya oke niatnya. Jadi awalnya itu adalah pokoknya
lu nggak boleh nipu. Lu kalau nggak bisa jangan ngajar. Nggak bisa, maksudnya diajarkan tuh juga nggak ada hasilnya, nggak ada gunanya semua. Itu beneran begitu gitu. Tetapi kan penerimaan orang jadi melebar tuh. Pokoknya jual kelas ya jual udah gitu aja. Balikin aja, lu jual keringet juga kok. Lu digaji kan per jam. Coba lu gak keringetan di kamar doang begitu, habis itu tiduran doang, itu gak digaji lu. Sama aja. Ya itu sih kalau saya. Jadi tapi gini. Kata-kata saya mungkin lebih halus. Saya akan bilangnya adalah kalau dikata-katain kayak begitu, lu nggak works lah, itu cuma teori doang lah gitu kan. Saya akan nanya, kamu pengamat atau pelaku? Agak lebih soft nih. Lu pengamat atau pelaku? Kalau bilang, dan list building masterymu tuh bullshit lah, itu nggak works lah. Zaman sekarang orang mana mau ngisi pertanyaan saya, lu pengamat atau pelaku? Kalau dia bilang pengamat, selesai. Semua akan melihat bahwa ya lu pengamat sih, gua pelaku. Tapi kalau dia bilang dia pelaku, pertanyaan saya berikutnya adalah tunjukin mana landing page-mu, kita ngobrol bareng-bareng. Ya, I see. Itu lebih elegan sebenarnya, bukan perang tadi kata-kataan begitu. Intinya simple, pengamat ya sama pelaku, kastanya tinggi, pelaku. I see. Ya kan? Secara umum gitu. Nah, kalau dia ngomong dia pelaku, ya ayo kita berarti adunya bukan adu debat, tetapi yuk kita analisa bareng-bareng. Kok kamu bilang nggak works itu apa yang salah? Tinggal aku tunjukin buktiku gitu. Ini ada satu pertanyaan tadi kelewatan, aku catch up aja. Kak, aku baru dari private Kak, aku baru join agency asuransi, bener-bener awam banget, nggak ngerti sama sekali, but I'm willing to learn. Tapi buat dapetin 25 juta pertama dari nasabah gimana ya cara tercepatnya ya? Saya ada kelasnya coming soon, jadi belum tahu kapan. Coming soon itu bakal 2 hari itu ngajarin digital marketing untuk agent insurance ya, digital marketingnya. Jadi stay tune di situ aja. Kalau misalkan nanti mau belajar bisa DM saya. Jadi buat teman-teman yang interested untuk tahu lebih jauh, masuk waiting list dan sebagainya untuk nanti dikabarin, DM saya aja gitu. Oke, kita lihat lagi apakah ada komentar-komentar yang masuk. Saya tadi agak browse ke atas soalnya. Nggak kepengen ada yang kelewatan. Sambil kode ini pertanyaannya, saya punya satu pertanyaan mewakili banyak sekali menti-menti saya ya, kode ini ya. Dan juga ada beberapa orang yang pengen menjadi content creator, yang pengen menjadi seorang rich creator juga. Karena bagaimanapun saya sedikit kiblatnya ke kode ini dan Bang Ogut juga. Dimana gini kode ini, orang-orang berpikir bahwa kayak jualan kelas ini gimana ya, anggapan orang tentang kita Bang Joel. Kayak emang lu cuman bisa ngomong doang, lu cuman kelas doang gitu loh. Maksudnya bagaimana caranya untuk menguatkan dari pihak orang-orang yang menjadi rich creator ini Koden. Karena kadang orang-orang yang ini kan goalnya kan kita ini kan adalah untuk meng-create sebanyak mungkin rich creator gitu. Tapi orang itu masih bermasalahnya tuh di sini, balik lagi ujung-ujungnya mental block. Makanya kelas yang saya buat mental block gitu loh. Karena orang masih sering mikir, nanti kalau orang begini gimana? Jadi ternyata sebenarnya yang dibutuhkan itu adalah penguatan untuk diri sendiri gitu. Gimana cara cuci otaknya gitu? Buat orang-orang yang menganggap aku cuma jualan kelas doang. Pertanyaannya gini, apakah Anda cukup strong untuk melawan itu sendiri atau tidak untuk melawan kata-kata itu sendiri? Kalau Anda cukup strong, kayak saya gini cukup strong, mau dikata-katain apapun ya nggak ngefek gitu. Yang ngatain hidupnya lebih gak enak daripada saya kok, ceritanya kan begitu. Emang hidup lu lebih nyaman dari gua? Gitu kan pertanyaannya kan. Nah, tapi kalau Anda tidak se-strong itu, simple, ngumpul sama orang-orang yang menguatkan. Masuk komunitas creator, ngumpul sama komunitas saya, komunitasnya Bang Joel, komunitasnya Bang Ogut, ngumpul di situ kan, dikuatin di situ. Jadi jangan salah ngumpulnya. Kalau ngumpul di tempat yang toksik ya lama-lama mati gitu. Akhirnya nggak ngapa-ngapain. Ya kan, jadi tinggal dari diri itu bisa nggak ngebentengin sendiri. Kalau kayak saya mah nggak ngefek mau dikatakan kayak begitu. Oke, so ini relate kok, ortu kan susah tidur, sering ngeluh gitu. Jadi saya juga susah tidur. Terus pas tinggal sendiri, suara sekecil apapun yang dulu mengganggu, sekarang saya buat sebagai suara pengantar tidur. Oke, nah ini ada yang cukup menarik. Kemarin itu saya itu biasanya kalau di hotel, kemudian hotelnya deket rel kereta api, itu kemarin tuh terganggu. Kapan hari terganggu. Kayak bentar-bentar ada suara kereta api, ada suara ini perempatan gitu-gitu kan. Terus kemarin itu saya mencoba mindset yang berbeda. Mindsetnya gini, kalau di
hotel, saya dengar suara kereta api, kenapa saya terganggu ya? Kenapa nggak saya bayangkan, saya naik kereta api aja. Saya naik kereta api semalam, kita juga tidur. Dan suaranya bunyi terus lagi. Lah saya di kereta apinya. Ya udah, saya bayangin saya di kereta api aja, tapi empuk ini lagi di hotel. Ya ternyata tidur-tidur juga. It's like reframing gitu nggak sih kok? Kalau di NLP? Iya, reframing, bener reframing. Gitu. Teman, jadi kalau bagus tuh kata-kata kode ini barusan itu untuk bantu ngelatih, nge-shifting pikiran kita kalau kita lagi nggak bisa ngatasin masalah. I'm a player. Oke, pelaku. Open discussion ke lawan bicara jadi kunci nih kayaknya. Iya, jadi lebih enak kalau misalkan bisa ini. Kalau debat di komen doang begitu sih, buat saya tuh lucu-lucuan aja sih. Jika kasusnya mau tanya dibalas tanya balik, masukannya kode ini gimana? Iya nggak apa-apa. Konteksnya kurang jelas sih buat saya. Mau tanya dibalas tanya balik, ya memang begitu. Saya akan klarifikasi sih. Saya akan nanya terus sebenarnya. Statement saya tuh keluar paling belakang. Jadi di awal selalu nanya dulu buat klarifikasi. Goalnya gitu. Yang penting ada hasilnya dan bisa dipraktekkan, itu baru menarik, Bang. Yes, benar banget. Ntar saya ini lagi. Karena balik lagi banyak yang bilang omong itu gampang, coba lakuin. Iya, itu enak tuh. Kalau misalkan ada yang ngomongin kayak gitu, saya tinggal tunjukin aja bukti-buktinya semua, tinggal minta bukti lu mana. Itu makanya kata-kata pengamat versus pelaku itu dari situ. Soalnya saya nggak akan cerita ngomong-ngomong kalau saya nggak ngelakuin. Itu di luar ini, Bang Jo. Kalau buat saya itu di luar value hidup saya. Jadi saya punya kebanggaan kalau berhasil ngelakuin sesuatu, terus baru cerita. Tapi kalau cerita doang, tapi saya nggak berhasil ngelakuin sesuatu, itu personally saya nggak suka. Personally sih, itu sudah value hidup sih. Gitu. Jadi ya. Kalau kita punya tim dan tim ini ada yang bagus, yang mau belajar, tapi ada juga yang stuck. Nah, gimana biar yang udah bagus ini nggak ketularan jadi nggak bagus karena mereka setiap hari ketemu dan ngobrol. Oh, simple. Kalau dari saya, Bang Jo, mungkin mau ini nanggepin dulu. Oh, enggak. Supaya yang ini mau belajar. Kode ini aja. Oke, kalau saya nih teman-teman, ada KPI-nya, jadi ada targetnya semuanya, ada punishment and reward. Nah, jadi kalau yang performanya bagus ya oke. Kalau yang stuck itu kita bantuin ya, jangan stuck dibiarin. Karena stuck itu mungkin dia memang ada something yang butuh dibantu, it's okay. Problemnya adalah kalau sudah kita bantuin, kita coaching dan sebagainya, dia nggak growth. Nah, kalau itu ya waktunya untuk dilepas. Gitu sih. Kalau kode ini udah selesai, sorry. Saya go through ntar. Kalau topik menggambar dan melukis itu kan variasi edukasi banyak. Apakah saya harus bikin jadi satu atau variasinya dipisah sama seperti bikin resep makanan? Oh, macam-macam. Di Udemy ada macam-macam. Mulai dari garisnya aja itu ada course-nya, shadow ada course-nya, 3D-nya ada course-nya, coloring ada course-nya. Jadi bisa dipisah-pisah seperti itu. Bentar Bang Jul, saya go through. Cara melatih kefokusan kok sering ke distract hal-hal kecil. Meditasi mungkin bisa membantu. Oke, silakan Bang Jo, tadi mau ngomong apa? Saya ingat jawaban, mau bantu jawab yang tadi, yang kode ini sudah jawab itu. Yang bro tadi tanya tentang tim, supaya dia tidak tidak terikutlah dengan teman yang satu lagi. Saya itu ada lagi senang habisin ini, terus saya ulang-ulangi. Dale Carnegie punya yang How to Win Friends and Influence People. Salah satu cara untuk orang-orang yang begitu tuh adalah yaitu dengan memberikan tantangan. Memberikan tantangannya itu adalah, mungkin ini agak sedikit, buat beberapa orang ini agak sedikit gimana ya, cuman ya namanya perusahaan harus berhasil, harus mendatangkan keuntungan gitu loh. Jadi dulu ada satu perusahaan, bosnya itu squad. Dia bilang, ini kenapa yang pekerja bagian siang kok produksinya cuma 2-3 doang. 2-3 produk. Yang malam berapa? Yang malam ada 6. Oke, kalau begitu dia nggak marah. Dia ambil kapur, dia tulis di lantai 6. Jadi orang-orang yang siang pas udah masuk, dia lihat tuh di lantai 6. Besoknya lagi pas dia datang, itu ada angka 7. Orang-orang yang siang ngeliat, ini maksudnya apa? Ya ini artinya produksi yang orang malam itu lebih tinggi. Sedangkan kita punya cuma 2. Akhirnya mulai tertantang tuh, keluar tuh. Jadi akhirnya sebagai pemimpin ya harus berikan tantangan buat mereka. Sedikit persaingan. Ya. Sedikit persaingan untuk mereka mau bersaing. Ya. Habis itu ada punishment and reward kan, kalau berhasil ada rewardnya something. Betul. Gitu kan. Betul sekali. Biar lebih seru sih. Oke. Kok buat jual e-course baiknya lewat mana? Di Tribelio bisa. Anda tinggal masuk ke creator.tribelio.com. Anda tinggal masuk di situ, create course, udah. Habis itu dipublikasikan di Triversity namanya. Free, tinggal dipakai aja.
Kemudian tadi ada yang nanya ini, sebentar, ada yang nanya agak panjang. Kontenku seputar konten creator, tapi di perjalanan akhirnya mutusin untuk bahas tip foto produk. Kayaknya nggak representatif sama topik akunku sekarang, perlu diganti username-nya nggak kok? Kalau misalkan follower belum banyak banget sih diganti, buat saya oke sih, nggak ada masalah, bisa diganti sih. Kemudian sorry, ada yang gimana caranya mengetahui gimana cara pakai Tribelio, apakah berbayar atau enggak? Tribelio kalau Anda mau bikin online course nggak berbayar. Kalau jadi affiliate Anda berbayar 100.000 per tahun. Untuk jadi affiliate silakan langsung klik link di bio saya, nanti ada jadi affiliate di situ. Oke, kok bagaimana caranya mengetahui topik kita tuh layak jual atau tidak? Ada peminatnya atau tidak? Kalau buat saya, habis ini Bang Jo sharing ya. Kalau buat saya sih saya sharing di sosial media. Kalau banyak yang nanya pengen belajar, ya berarti ada peminatnya. Kalau saya sesimpel itu aja. Atau saya pakai Instagram Story, saya nanya pakai question begitu. Dari situ saya bisa dapetin feedback. Atau saya IG live kayak begini, sharing. Habis itu kalau ada peminatnya, mereka kan nanya kan di situ, ketahuan. Baru dari situ. Itu kalau dari saya. Kalau dari Bang Jo silahkan. Iya. Ini jawaban singkat aja. Saya baca dari buku Kodeni juga yang konten kreator itu. Nah, puji Tuhan, saya sudah sempat praktek juga. Bikin story, kita bikin story. Itu ngaruh banget loh. Bikin story, terus kita kasih kayak, form, Google Form. Ya. Itu tuh ngaruh. Ya. Jadi kita sudah kunci dari awal. Mulai dari keresahan market, mulai dari dia punya kebutuhan itu apa. Nah ini content creator black book. Ini saya dapat dari Kodeni. Terus saya dari Google Form itu tuh kita bisa dapat marketnya, keresahannya mereka, di mana tinggalnya, aktivitasnya apa, itu juga penting. Dan itu bakalan ngebantu kita untuk kita tuh tahu kita tuh udah layak apa enggak. Itu yang pertama. Yang kedua, coba cari tahu yang namanya level-level expertise skill, supaya kita sadar bahwa di atas di kita tuh masih ada orang di bawah kita gitu. Kalau skill kita sudah bagus, kita worth it kok buat ngajar orang gitu. Jadi kita masih bisa searching untuk riset ke YouTube, ke ini, bahwa skill kita itu sebenarnya levelnya ada di mana. Itu kalau menurut saya Kodeni. Aman. Iya. Yes, sesimpel itu kok teman-teman. Iya, kalau Anda berinteraksi dengan market, biasanya akan ketahui kok kalau ini ada yang nyari atau enggak gitu. Tapi biasanya kalau nggak pernah interaksi sama market, halunya muncul. Itu muncul tuh halu. Asumsi, tapi asumsinya tuh asumsi yang tidak punya pengalaman lah. Asumsinya cetek lah. It's okay, it's a process lah. It's okay.